Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Shadaqallahul azim. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat, hari ini Rabu 15 Juni 2022 Masehi atau 15 Zulqa'dah 1443 Hijriah. Dayah Al-Kamal berduka. Ibu Hajah Asma binti Tengku Haji Abdul Wahab Kenalo telah berpulang ke rahmatullah. Semoga husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Almarhum Ibu Hajah Asma adalah ibunda dari pembina Yayasan Tengku Haji Abdul Wahab Kenalo, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Azwar Abu Bakar MM, mantan Wagub Aceh, mantan DPR RI, dan mantan Menpan RB era SBY. Wafatnya ibunda dari pembina yayasan merupakan sebuah duka yang mendalam bagi keluarga besar almarhum Tengku Haji Abdul Wahab dan sekaligus duka bagi warga Dayah Al-Kamal Kenalo. Beliau meninggal di usia 91,5 tahun. Almarhum Tengku Haji Abdul Wahab dikaruniai 4 anak, yaitu almarhumah Hajah Hamdiah, almarhumah Ibu Hajah Hafsah, almarhumah Ibu Hajah Asma, yang terakhir yaitu almarhum Tengku Haji Muhtar Lutfi bin Abdul Wahab. Selama masa tua beliau, Ibu Asma tinggal bersama anak bungsunya Azaki Abu Bakar di Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Namun beliau berwasiat untuk bisa dimakamkan di samping pusara ayahandanya, yaitu almarhum Tengku Haji Abdul Wahab, yang dimakamkan di Komplek Dayah Al-Kamal, Desa Kenalo. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Zainul Abidin. Jenazah almarhumah Ibu Hajah Asma tiba di Dayah Al-Kamal sekira pukul 17.30 WIB. Sejatinya proses pemakaman selesai sebelum maghrib,
Namun karena penggalian liang lahat yang cukup lama karena berada di dekat pohon asan yang cukup besar, sehingga harus melibatkan senso untuk memotong akar-akar pohon itu yang berada di sepertiga liang lahat itu. Kegiatan penggalian liang lahat ini dipimpin langsung oleh Kecik dan Sekdes Kampung Kenalo. Cukup menguras tenaga para penggali liang lahat ini, sehingga sampai menjelang maghrib pun belum selesai. Sementara almarhumah setelah disolatkan kembali di Masjid Al-Kamal, disemayamkan dahulu di dalam masjid. Baru setelah jamaah sholat maghrib, proses pemakaman dilanjutkan. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan proses pemakaman itu pun dipimpin oleh Imam Kampung Kenalo. Dan juga ada sambutan dari pihak keluarga yang disampaikan oleh salah satu dari anak almarhumah, yaitu Dr. Insinyur Haji Azwar Abu Bakar MM. Masyarakat sekitar dan pentakziah dari luar daerah tampak cukup antusias mengikuti prosesi acara pemakaman hingga usai. Bahkan ada tamu yang datang dari Jakarta langsung, yaitu Bapak Nasir Jamil, seorang anggota DPR dan politisi senior dari Aceh ini. Acara selesai sekitar pukul 20.10 WIB. Berikut profil almarhumah Hajah Asma binti Tengku Haji Abdul Wahab Kenalo. Ibu Asma adalah panggilan akrab dari perempuan kelahiran Selimum Aceh Besar pada tanggal 15 Januari 1931. Asma binti Abdul Wahab, demikian nama lengkapnya. Diperistri Haji Abu Bakar bin Usman yang telah wafat mendahuluinya tahun 2007 lalu. Dari pernikahan pasangan harmonis dan bahagia ini maka lahirlah Azwar Abu Bakar, mantan Menpan RB dan juga mantan Gubernur Aceh, Azmi, Alfian, Azwita, Azmiati, Akmal, dan Azzaki. Beliau dibesarkan dalam lingkungan pesantren Perguruan Islam Kenalo Selimum yang berdiri sejak 1926 milik ayahnya Tengku Haji Abdul Wahab, salah seorang pengurus pusat dan mantan Bupati Pidi. Suasana agamis membentuk karakternya menjadi muslimah yang taat dan gemar mengajarkan dan membaca Al-Quran. Kini pada usianya lebih dari 90 tahun, Mici Asma, demikian cucunya memanggil, lebih sering menghabiskan waktu dengan membaca Al-Quran. Terlebih pada bulan Ramadan, hirahnya untuk bertadarus semakin bertambah. Menurut putra bungsunya, Dr. Azzaki Abu Bakar, SPPD, beliau rutin mengaji setiap hari dan dapat menghatamkan Al-Quran sampai 2 hingga 3 kali setiap bulannya. Al-Quran yang dipegangnya, mushaf kesukaannya, terlihat jelas lembaran-lembaran yang berisikan kalam ilahi itu mulai keriting. Kalaupun dibelikan Al-Quran yang ibu selalu menolak dan memilih Al-Quran tersebut untuk dibacanya, tambah Dr. Azzaki. Suara nenek dari 21 cucu dan 13 cicit ini masih nyaring dan cukup jelas didengar. Memang faktor uzur membuat mata beliau perlu memakai alat bantu baca, kacamata plus, dan pendengarannya pun sudah berkurang, serta tubuhnya mesti disokong kursi roda guna mempermudah aktivitas gerak. Alhamdulillah, Ibu Asma jarang sekali sakit. Tetapi saking gemarnya mengaji, apabila didera sakit berat, mulutnya masih tetap melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Saat ini Bu Asma tinggal bersama Azzaki Yusnidar Azwar
di kawasan Lamcot Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Saat mengaji, beliau lebih sering memilih teras depan rumah dengan duduk di atas kursi roda. Terkadang beliau tertidur sebentar, dan di saat bangun ia akan melanjutkan bacaannya kembali. Memang Ibu Asma bukanlah termasuk al-hafidz, namun karena terlalu sering mengulang-ulang dalam membaca kitab suci umat Islam ini, sampai-sampai ia bisa menebak dan meneruskan kelanjutan ayat-ayat Al-Quran yang didengar atau dibacanya. Semasa muda, Asma yang suka berpenampilan rapi atau ricu sancut adalah aktivitas berbagai kegiatan dakwah. Ia juga sering bertindak sebagai pembaca Al-Quran dan pembaca doa dalam berbagai acara seperti Dharma Wanita di unit IAIN Araniri, PV, atau menjadi guru mengaji di lingkungan guru sekitar. Banyak teladan dari beliau yang bertutur kata sopan dengan kalimat tertata rapi. Ia adalah pribadi yang humanis, ramah, dan sangat-sangat jarang bila sampai marah. Walau sudah renta, ia masih sempat mengunjungi sahabat dan saudara-saudaranya. Dan apabila tidak dapat bertemu langsung, ia akan menelpon sebagai bentuk menyambung silaturahmi. Bahkan beliau masih dapat bertakziah saat sahabat dan sanak saudara ada yang meninggal dunia. Juga menghadiri acara keluarga seperti pernikahan, resepsi, dan arisan keluarga, serta rutin berziarah kubur kubusara almarhum ayah, bunda, serta suami tercinta. Ia senantiasa berdoa agar anak cucu dan keluarga selalu dipermudahkan dalam urusan ibadah, bekerja, dan menuntut ilmu. Sahabat sekalian, demikianlah profil almarhumah Ibu Hajah Asma binti Tengku Haji Abdul Wahab yang sungguh luar biasa dan menginspirasi kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
Iya, ya tahu Bu saya. Profesor, ada kencangan tabur bunga. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun da'imun la yamutu biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin za'iqatul maut
وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدار الدنيا إلى دار الآخرة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الموت حق وأن القبر حق وأن نعيمه حق وأن عذابه حق وأن سؤال منكر ونكير فيه حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن الشفاعة سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن لقاء الله تعالى لأهل الحق حق وأن الله يبعث من في القبور الآن وقد سرت في أطبق الثرى وبين عساكر الموت فإذا جاءت الملكان الموكلان بك وهما منكر ونكير فلا يفزعك ولا يرحبك المسلمون والمؤمنون إخواني وقولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Keluarga almarhumah, adik-adik, Muku kecil perangkat desa Nalo, ambil khusus dari yang ibadah menggali kubur yang luar biasa sholat tidaknya. Para tamunya luar biasa, dari mulai yang warga, sahabat, kerabat, rumah sakit yang terakhir menangani almarhumah juga ada, samping Akmal dari sampai ada Pak Asyar Jamil juga dari Jakarta. Terima kasih. Baik semua. Saya singkat aja menyampaikan almarhumah ini 90 tahun setengah, 20 tahun setengah di atas saya, 70 lebih depan. Beliau di mata kami para ibu juga segala-galanya, mengajar semuanya. Jadi kehilangan, sangat kehilangan. Tapi yang namanya ajal tidak bisa dielak. Tapi syukur-alhamdulillah kita bisa bertemu, bisa berkekuatan mendampingi sampai akhir hayat, dan bisa ambil pelajaran yang banyak dari kehidupan beliau. Kepada yang telah begitu banyak berkorban, membantu dari mulai sakit, tadi mandikan, salat berkali-kali, dan kali ini kita menguburkan sebelum mendapatkan pahala dari Allah. Yang datang hari ini kemari bisa dapat gunung Uhud, sampai kita dapat silaturahim, tapi pahala yang dijadikan Allah. Tentu banyak kekurangan dari kami, minta maaf. Kemudian banyak juga pergeseran waktu yang sedianya kita atur sebelum maghrib, tapi sudah isya. Tentu banyak terjadi tabrakan dengan acara Bapak Ibu yang lain. Untuk ini saya mohon maaf sekali lagi. Memang walaupun kita atur kali waktu, tetap tidak sangat efisien ya. Pukul habis zuhur kita bawa, ini selesai. Yang paling penting hari ini almarhumah bisa dikuburkan hari ini, tidak usah besok. Itu satu hal yang luar biasa. Jadi kita ambil kebaikan kepada almarhumah.
Jadi saya ingin menyampaikan yang kedua adalah ini ada tahlil nanti di kampung, terserah kampung itu gimana ngaturnya, di dalam chat ada nanti 5 hari maghrib. Tapi kita juga buka takziah Laisha di rumah keluarga Zaki. Jadi ibu ini pesannya luar biasa. Azwar, saya pesankan kalau meninggal kuburkan sampai Yahnek. Jadi pohon kayu itu kita usahakan bukan apa-apa, bukan estetis, pesan Zaki. Ya kayak mungkin. Yang kedua, saya di rumah ini, rumah Zaki. Bek babahula ini tadi. Jadi tinggal itu saya nggak ajak lagi kemana-mana, tinggal sama Zaki. Nak terakhir, nak 7. Tadi pulang sana, habis rumah sakit, lewat sama Sari, terus lewat siap dia, lewat sama saya. Lupa sama temannya tadi, langsung bawa ke dalam chat, bawa kemana. Terus saya kira wasiat, alhamdulillah kita bisa sampaikan. Saya kira itu saja. Tempat saya kalau mau ada habis seminggu selesai. Ya, kita pusatkan semua di dalam chat rumahnya Dr. Zaki dan Dek Yus. Demikian saya kira. Sekali lagi. Oh ya, sebagai warga Selimum, Mama lahir sini rumah-rumah ini. Di sini banyak pergaulan. Sebagai manusia tentu ada kekurangan, kekhilafan. Mohon dimaafkan. Dapat dimaafkan? Ya. Pujian yang dekat-dekat semua, yang tua-tua. Kemudian kali Mama ada dalam kehidupan ada susah-susah, mungkin ada cek orang apa, punya orang apa, ada punya hotel, atau ada janji. Boleh apa kamu? Kalau bisa dimaafkan, kalau memang harus tunaikan, kita akan usahakan supaya jangan ada beban beliau kepada Allah. Ketika kita sudah tiga, khairul kalam kalau adalah banyak. Demikian, kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari keluarga, dari Pohon dan kerja dari Lehu, menyon kanuni malam, pagi malam itu. Jadi di buru-buru ada kata masjid, masjid sama-sama nyo mandung melangkah masjid pupena mudah untuk sarapan malam. Demikian pengumuman dari kamu. Akhir perhatian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Haji Abdul Wahab, pendiri perguruan Islam Kenalo atau yang sekarang Dayah Al-Kamal Kenalo ini lahir pada tahun 1907 dan wafat pada tahun 1966. Pada tahun 1926, almarhum Tengku Haji Abdul Wahab mendirikan Dayah Salafi di Desa Kenalo Selimum, Kabupaten Aceh Besar. Pada tahun 1932, Dayah Salafi berkembang menjadi pesantren terpadu dengan menggunakan 7 ruang kelas yang diberi nama Perguruan Islam Kenalo. Di samping ilmu agama, para santri di Dayah Terpadu juga diajarkan ilmu umum seperti aljabar, geografi, bahasa, dan lain sebagainya. Pada tahun 1946, pesantren terpadu menjadi Sekolah Rendah Islam atau SRI yang kemudian diubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN oleh pemerintah. Ruang belajar dipakai untuk dijadikan MIN Kenalo Selimum hingga tahun 1980. Sejak saat itu gedung Dayah tidak berfungsi sampai tahun 1998. Pada tahun 1998 dibentuk Yayasan Tengku Haji Abdul Wahab Kenalo di bawah pimpinan Insinyur Haji Azwar Abu Bakar dengan modal 7 ruang kelas, 1 balai pengajian 1926 di atas tanah 5.000 meter persegi. Pada awal pembentukan Yayasan Tengku Haji Abdul Wahab, kegiatan belajar mengajar dimulai dengan pendidikan Al-Quran seperti TPA, TQA, dan berkembang menjadi Madrasah Sanawiyah dan Aliyah yang diberi nama Dayah Al-Kamal. Pada tahun 2001, sesuai dengan banyaknya anak-anak korban konflik dan anak kurang mampu,
nama berubah menjadi Dayah Terpadu Darul Aitam Al-Kamal. Berkat bantuan berbagai pihak, fasilitas pesantren saat ini sudah memiliki 5 blok asrama yang bisa menampung lebih kurang 400 santri, 9 ruang belajar, 1 perpustakaan, 5 ruang laboratorium dan masjid dalam proses pembangunan di atas tanah lebih dari 40.000 meter persegi. Saat ini luas lahan Dayah Al-Kamal Kenalo seluas 50.000 meter persegi atau 5 hektar lebih. Pada tahun ajaran 2022-2023, Dayah Al-Kamal memiliki beberapa program pendidikan dari PAUD, MTS, MA, serta Diniyah Tahfidz. Jadi santri di Dayah Al-Kamal bisa mengambil jurusan tahfidz khusus plus pengajian kitab kuning. Bisa juga sekolah tingkat MTS dan MA plus pengajian kitab kuning di Dayah. Lokasi Dayah Al-Kamal Kenalo sangat strategis karena berada di sebuah desa yang tidak jauh dari jalan utama Banda Aceh Medan di kilometer 45, belakang Pasar Selimum, Kabupaten Aceh Besar. Demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.